Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami GKPB MDC Manokwari, bertempat di Jalan Serayu Sangge. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan. Kami datang, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Sebab kami melihat penyertaan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, dan di akhir bulan ini, Tuhan, kami melihat tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur di-Mu, Tuhan. Kami bersyukur memilih Engkau di hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih,
kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online bersama kami GKPB Edisi Manokwari. Dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah yang beribadah secara online. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya, saya senantiasa berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, saya ingin berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapak, kami akan membaca, kami akan merenungkan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kami tolak segala pikiran-pikiran, segala kekhawatiran, segala yang bukan berasal dari Tuhan. Kami taklukkan dalam nama Yesus. Biar mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu, dan kebenaran firman-Mu boleh menguasai hidup kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita saat ini berada di akhir dari bulan Juni. Semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa sampai sejauh ini Tuhan masih memelihara kita sedemikian luar biasa. Sepanjang bulan Juni kita belajar tentang tema menghadapi normal yang baru atau new normal, ya. Dengan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang 9, di mana dari pembacaan ini ada 4 hal. Ada 4 subtema yang luar biasa, saudara, yang memperlengkapi kita. 4 sikap, di mana 4 subtema ini adalah 4 sikap yang diperlukan untuk menghadapi perubahan zaman. Saudara sadar atau tidak, siap atau tidak, kita sedang menghadapi perubahan zaman. Dari sebelumnya hidup yang seperti biasa, yang normal, ya, di mana kita bisa berkomunikasi dengan saling berjabat tangan, kita bisa berkumpul, kita bisa bersenda gurau, masuk kepada suatu kebiasaan yang baru, di mana semua harus berdasarkan standar-standar tertentu, protokol kesehatan tertentu, yang membutuhkan kebiasaan atau membutuhkan penyesuaian yang baru. Dan saya mau bagikan saat ini 4 sikap yang diperlukan untuk menghadapi perubahan zaman, yang memampukan kita untuk menyongsong masa depan dalam berkat Tuhan. Di minggu pertama kita sudah bicara tentang bersikap visioner, be visionary. Minggu kedua kita sudah berbicara tentang bersikap rendah hati. Dan minggu ketiga kita sudah belajar bersama tentang bersikap tabah. Dan yang minggu terakhir saat ini belajar tentang bagaimana bersikap bertanggung jawab, be responsible. Kita akan mengulas kembali pembacaan firman Tuhan masih di dalam Yosua pasal 1. Nanti dalam tema atau subtema yang minggu ini kita bahas mengenai jawab, ada tiga hal, ya, yang akan kita belajar, yang akan kita pelajari, yaitu bertanggung jawab dalam membuat keputusan, bertanggung jawab di dalam mengambil tindakan, dan yang ketiga bertanggung jawab dalam mengisi pikiran. Seperti apa? Saya sarankan Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan buku catatan, karena kita akan belajar hal yang sangat penting untuk memperlengkapi kita untuk masuk ke dalam kehidupan new normal atau kebiasaan yang baru. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 9. Silakan Bapak Saudara buka Alkitab masing-masing. Kita buka Yosua pasal pertama, pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 9. Baik, saya akan bacakan. Ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang 9, bukankah telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kau kemanapun engkau pergi. Amin. Demikian membacakan firman Tuhan. Saudara, saya mau menceritakan kembali tentang keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Tidak jauh beda dengan keadaan kita saat ini, ya. Mereka sedang masuk kepada suatu perubahan, masuk kepada suatu tatanan yang baru, ya. Seperti yang kita sedang hadapi saat ini, bangsa Israel menghadapi tiga proses, ya, boleh dibilang tiga masalah dalam transisi dari sebelumnya sebagai bangsa yang mengembara selama 40 tahun dan masuk kepada tanah perjanjian. Tiga masalah. Yang pertama, ya, masalah kepemimpinan. Dari Musa kemudian dipimpin oleh Yosua. Kita tahu bersama bahwa Musa dididik, dibesarkan di lingkungan kerajaan, ya, kerajaan Mesir. Dia mendapatkan pelajaran, mendapatkan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kerajaan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan bagaimana memimpin suatu negara, suatu negeri. Dan Musa boleh dibilang memiliki cukup pengetahuan akan hal itu. Sedangkan Yosua adalah seorang yang mengikuti Musa, seorang anak rohani, katakanlah begitu. Yosua adalah anak rohani dari Musa yang dibentuk dalam perjalanan selama 40 tahun, mengalami perang, mengalami penderitaan, bahkan ketakutan, dibentuk selama 40 tahun. Berbeda sekali dengan Musa. Dari sisi usia, Musa yang lebih cakap, umurnya lebih tua dibandingkan Yosua yang masih umurnya yang masih muda dan pengalaman yang mungkin tidak sebanyak Musa. Masalah kepemimpinan. Bagaimana bangsa Israel masuk dari kepemimpinan seorang Musa kepada Yosua. Dan masalah yang kedua, ya, adalah pola hidup. Bangsa Israel selama 40 tahun kita tahu bahwa mereka mengembara, mereka berjalan dari sepanjang padang gurun, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bagaimana mereka harus sewaktu-waktu tiba-tiba ada yang menyerang dan mereka harus segera berangkat masuk menjadi bangsa yang menetap. Ya, istilahnya kalau tadi bangsa nomaden, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi bangsa yang menetap, memiliki batas wilayah. Ini suatu penyesuaian yang baru, suatu kebiasaan yang baru, ya. Dan ini adalah masalah yang dihadapi di era atau ketika bangsa Israel saat ini dipimpin oleh Yosua. Yang ketiga, bangsa yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Segala sesuatunya disediakan selama mereka berjalan di padang gurun, baik mana makanan yang turun dari surga, daging yang Tuhan kirimkan burung-burung, mereka bisa makan dari burung-burung itu, menjadi bangsa yang mandiri, ya. Mereka harus mencukupkan kebutuhan dengan mengusahakan tanah di mana mereka tinggal. Suatu kebiasaan yang baru. Dari sebelumnya mereka disupport oleh Tuhan sedemikian menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang harus mengelola tanah, harus berusaha untuk bisa menyediakan apa yang mereka perlukan. Saudara, tiga hal ini yang membuat mereka harus masuk pada suatu tatanan kehidupan yang baru. Butuh proses, suatu yang tidak mudah, butuh waktu. Dan dari sini kita akan belajar bagaimana apa sebenarnya tanggung jawab yang dimaksud dalam subtema di minggu ini.
kita akan belajar tanggung jawab seperti apa yang harus kita miliki. Berbicara tentang tanggung jawab, ada dua hal yang kadang kala atau seringkali kita salah untuk dimengerti. Kita salah mengerti tentang tanggung jawab. Ya, seperti apa? Contoh, ketika saya bercita-cita, saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha yang katakanlah terkenal, pengusaha yang luar biasa. Sebagai contoh, saya sebagai seorang yang ingin menjadi seorang pengusaha, maka ada dua hal, ya, yaitu tanggung jawab Tuhan atau apa yang hal-hal yang menjadi bagian Tuhan dan hal-hal yang menjadi bagian saya, ya. Contoh hal-hal yang menjadi bagian Tuhan seperti apa? Bagian Tuhan adalah mengkaruniakan kreativitas buat kita, buat saya, membuka pintu kesempatan. Nah, itu bagian-bagian Tuhan. Menganugerahkan hikmat, memberikan keberanian, itu adalah bagian-bagian Tuhan. Menyediakan perlindungan dari orang-orang yang mungkin berniat jahat, ya, itu adalah bagian Tuhan. Lalu apa bagian saya? Sebagai contoh, saya meningkatkan kapasitas saya. Saya meningkatkan kapasitas saya sedemikian supaya saya bisa menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Saya harus memperbarui informasi. Saya harus memiliki pergaulan yang cukup sehingga ketika ada informasi yang saya butuhkan itu bisa cepat saya peroleh. Nah, itu bagian saya. Melatih integritas itu bagian saya. Membangun kepercayaan, menjadi orang yang bisa dapat dipercaya, itu bagian saya. Komitmen dengan orang-orang yang menjalankan bisnis saya, itu adalah bagian saya. Ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu bagian Tuhan atau tanggung jawab Tuhan dan bagian saya atau tanggung jawab saya. Kadang-kadang kita berpikiran bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Ketika saya percaya masa muda saya, maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh dalam hidup saya. Memang benar Tuhan bertanggung jawab dan Ia sudah bertanggung jawab. Masalahnya, apakah Anda sudah bertanggung jawab atas hidup Anda? Apakah Anda sudah sedemikian mengupgrade, meningkatkan kapasitas Anda sedemikian rupa? Ini hal yang perlu kita mengerti agar hidup kita lebih luar biasa lagi. Dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, ya, jelas sekali kalau kita buka kembali ayat yang ketiga dan keempat, bagaimana Tuhan bertanggung jawab memberikan kemenangan bagi Yosua. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Daerah ini akan kuberikan, setiap yang engkau lewati akan kuberikan. Saudara, itu tanggung jawab Tuhan. Itu bagian Tuhan untuk Yosua. Bagaimana Tuhan berkata, Ia akan memberikan kuasa kepada Yosua untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dia lewati, yang dia lalui. Itu adalah bagian Tuhan. Tapi ingat, di ayat selanjutnya, di ayat ke-6 sampai yang 9 yang kita baca tadi, Tuhan memerintahkan bagian-bagian Yosua, atau tanggung jawab Yosua yang harus Yosua kerjakan, yang harus Yosua lakukan. Seperti apa? Ya, di ayat yang ketiga dan kelima seperti saya bilang tadi, ya, Tuhan bertanggung jawab menganugerahkan kemenangan, memberikan kuasa menaklukkan wilayah. Ya, kalau bukan karena Tuhan, sekuat apapun Yosua tidak akan dapat melaluinya. Yosua tidak akan dapat menaklukkan wilayah-wilayah itu, tapi Tuhan sudah memberikan kuasa. Dan tanggung jawab Yosua yang akan kita bahas lebih jauh lagi, yaitu memimpin bangsa Israel, mengambil keputusan untuk seluruh bangsa itu. Tidak mudah, saudara. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai perintah Tuhan. Ditegaskan di situ, hati-hati, tidak bisa sembarang. Yang ketiga, berpegang teguh pada perintah Tuhan, atau memperkatakan dan merenungkan siang dan malam, seterusnya, terus menerus, saudara. Kita akan belajar 3 hal penting ini, saudara. Sungguh luar biasa, karena di era new normal ini, ya, tanggung jawab seperti ini akan membuat kita bisa menghadapi, kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Bagian Tuhan yang tadi saya katakan, memberikan perlindungan, memelihara kita, menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Tapi ingat,
bagian yang kita harus lakukan adalah bertanggung jawab. Saya pernah sampaikan bahwa Tuhan berkata, jangan kau khawatir akan hidupmu, burung-burung di darat Tuhan pelihara. Nah, dulu saya menganggap itu adalah sesuatu yang dengan secara hikmat saya yang terbatas, saya menganggap Tuhan, burung kan enak aja, dia bisa makan hal apa saja yang tersedia, dia bisa turun di mana dia makan. Masa saya harus seperti burung gitu ya? Ya. Itu pemikiran saya yang terbatas. Tapi ketika saya mulai belajar kebenaran firman, ya, bagaimana burung sekecil itu saja Tuhan pedulikan, apalagi Anda yang sebesar ini gitu ya. Dan satu hal lagi, Tuhan menyediakan, atau Tuhan memelihara, dalam firman Tuhan itu dikatakan burung di udara Tuhan pelihara. Ingat saudara, makanan tidak jatuh ke sarang burung itu, ya. Burung tidak hanya tinggal di sarang kemudian Tuhan menjatuhkan makanan di dekat dia. Tidak saudara, dia harus terbang mencari makan. Dia harus terbang mencari, untuk menghidupkan, untuk menopang hidupnya. Demikian kita, ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan di masa-masa new normal seperti ini. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita usahakan sedemikian, yang harus kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan masuk lebih jauh tentang 3 tanggung jawab. Seperti tadi, ya, ada 3 poin: bertanggung jawab dalam membuat keputusan, dalam mengambil tindakan, dan mengisi pikiran. Oke, poin yang pertama, kita akan sama-sama belajar bertanggung jawab di dalam membuat keputusan. Saudara, menurut seorang peneliti, ada seorang peneliti di Amerika bernama Profesor Sena Yenar. Dia meneliti bahwa rata-rata setiap orang, seseorang yang aktif, ya, seseorang yang usianya produktif, yang yang masa-masa produktif, itu rata-rata membuat keputusan sebanyak 70, rata-rata 70 keputusan yang dia buat setiap hari. Nah, itu belum termasuk ketika saya memutuskan untuk sikat gigi, ketika saya memutuskan untuk hal-hal yang kecil yang lain, itu belum termasuk sudah. Tapi keputusan-keputusan yang cukup untuk dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dari 70 keputusan per hari, ya, rata-rata dari 70 keputusan itu menghasilkan dampak dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Setiap hari saya memutuskan sebanyak rata-rata 70 keputusan, dan dari masing-masing 70 keputusan itu ada yang dampaknya hari itu, ada yang dampaknya nanti minggu besok, ada yang dampaknya minggu depan, ada yang bahkan bertahun-tahun kemudian. Ini perlu Anda bisa mulai mengingat apa yang sudah saya buat, apa yang saya putuskan di akhir-akhir ini, dan apa yang dampaknya yang saya rasakan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hidup kita saat ini sesungguhnya merupakan untaian hasil keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Dan hidup kita nanti ditentukan kita ambil saat ini. Ini penting sekali saudara. Makanya poin pertama dikatakan bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Karena keputusan ini akan berdampak baik hari ini, esok, yang akan datang. Di ayat, bahkan keputusan yang kita buat bukan hanya berdampak buat kita sendiri, tapi berdampak juga buat orang lain, orang yang kita kasihi, orang di sekitar dalam kehidupan kita. Dan bahkan tidak sedikit keputusan yang saya ambil mengubah hidup orang lain. Itu pentingnya kita harus bertanggung jawab untuk keputusan. Di ayat yang ke-6, Tuhan diangkat Yosua diangkat Tuhan. Maaf, terbalik. Yosua diangkat Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Artinya apa? Keputusan yang Yosua ambil akan berdampak kepada seluruh bangsa yang dia pimpin. Kalau dia bilang A, seluruh bangsa Israel itu akan melakukan apa yang dia sampaikan. Kalau bayangkan Anda kalau dia salah mengambil keputusan,
maka seluruh bangsa itu akan menerima akibatnya. Kalau dia putuskan ke kanan, padahal Tuhan maunya ke kiri, maka dia salah mengambil posisi, salah mengarahkan. Seperti halnya Yosua, maka di masa new normal ini kita harus memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan, baik keputusan yang sifatnya sederhana maupun yang sifatnya kompleks, keputusan yang membutuhkan hikmat Tuhan. Kita harus pertimbangkan dengan rasa tanggung jawab, dengan betul-betul bertanggung jawab. Karena itu bukan hanya berdampak kepada hidup kita, tapi juga orang lain. Keputusan apa untuk menjaga kesehatan, keputusan untuk berinteraksi, ya itu akan membawa dampak buat orang lain. Bertanggung jawablah dalam membuat keputusan. Saudara bisa berdoa dalam setiap mengambil keputusan. Anda bisa minta hikmat Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kedepan hari, di kemudian hari. Untuk itu perlu sekali kita minta hikmat Tuhan. Perlu sekali kita minta pertolongan Tuhan, agar keputusan yang saya buat tidak menjadi sesuatu yang menyesalkan saya di kemudian hari. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bertanggung jawab di dalam mengambil tindakan, dalam bertindak. Di Yosua 1 ayat 7, ya, Tuhan memerintahkan Yosua untuk bertindak. Anda kalau baca di ayat yang ke-7 bagaimana Tuhan bilang bertindaklah dengan hati-hati, bertindak dengan hati-hati. Mengapa demikian, saudara? Tuhan tambahkan hati-hati. Kalau saya jalan ke suatu tempat, kemudian bersama guide, ya katakanlah pergi ke suatu kawasan wisata, kemudian guide-nya berkata, Bapak, mari kita jalan, tapi jalan dengan hati-hati. Saya akan berpikir ini pasti ada sesuatu di depan. Ada sesuatu yang membuat dia berkata dengan hati-hati. Jalan baik-baik, Pak. Oh, berarti ini jalannya berbahaya. Kira-kira seperti itu. Tuhan pun berkata demikian, bertindak dengan hati-hati. Mengapa demikian? Karena kalau tidak hati-hati bertindak, maka Yosua dan seluruh bangsa Israel akan menanggung akibatnya, akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bertindak hati-hati. Tuhan bilang apa? Bertindak hati-hati. Kalau sudah ada warning hati-hati, berarti di depan akan ada banyak tantangan, saudara. Demikian halnya di era new normal ini, bertindak dengan hati-hati, ya. Karena ada banyak hal, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi jangan khawatir, saudara. Tuhan kita yang menyertai dan memampukan kita. Amin. Saudara, tindakan adalah realisasi dari keputusan yang kita ambil. Jadi keputusan tanpa bertindak, maka keputusan itu hanya sekedar hayalan. Saya memutuskan untuk besok saya akan bangun pagi dan berolahraga. Tapi ketika keesokan paginya keputusan itu tidak dilanjutkan dengan tindakan, maka akan menjadi hayalan saja. Hanya akan menjadi sekedar suatu cita-cita. Demikian seterusnya, ketika kita tidak bertindak, maka keputusan-keputusan itu tidak akan menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya. Kadang-kadang keputusan kita sudah benar, kita sudah memutuskan hal yang benar, tetapi karena kita tidak bertindak atau tindakan kita tidak tepat, yang terjadi justru keputusan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Keputusan kita tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat, hanya sekedar keputusan. Seperti saya katakan tadi, mulai besok saya akan mengurangi untuk tidur larut malam. Ya, itu keputusan. Tapi saya tidak bertindak, ya, maka keputusan itu hanya sekedar menjadi keputusan dan tidak membawa dampak apa-apa. Memasuki pola hidup yang baru atau new normal ini, kita harus memiliki tanggung jawab dalam bertindak di setiap aspek kehidupan kita. Salah satu contoh adalah dengan menjadi teladan dalam mentaati aturan-aturan atau protokol kesehatan yang sudah setiap kali kita dengar, baik di televisi, di iklan, bahkan di media sosial, bahkan di selebaran-selebaran. Banyak protokol kesehatan yang menganjurkan kita untuk melakukan hal ini, hal itu, yang cuci tangan, menggunakan masker, saudara. Ini bukan suatu
hal yang menyusahkan, ya, membuat kita menjadi tidak bisa beraktivitas. Tapi ini adalah protokol yang membantu kita untuk bisa masuk dalam era new normal ini. Tapi dengan catatan, dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan, saudara. Karena ada orang-orang yang menjadi demikian takut, menjadi demikian bukan lagi bertindak hati-hati, tetapi overreaksi dan mereka menjadi ketakutan. Ya, mau beraktivitas mereka sudah takut. Aduh, jangan-jangan nanti akan kerja saya seperti ini, nanti saya tertular, lalu saya pulang, keluarga saya dan sebagainya. Menjadi sesuatu yang menakutkan, saudara. Ya, jangan menjadi seperti itu. Dilakukan secara wajar. Di situ ada hikmat Tuhan yang menuntun kita untuk bertindak dengan hati-hati. Salah satu contoh saya, bagaimana kebiasaan saya berkacamata dan kadang mata terasa gatal begitu. Dan kalau mata Anda gatal, saudara, tidak pakai protokol-protokol, Anda langsung kucek-kucek mata, saudara. Tapi dengan bertindak hati-hati, saya harus menahan gatal itu dan saya cuci tangan, saya ambil tisu baru saya mulai mengusap mata saya. Sedemikian cukup, ya, membutuhkan kebiasaan yang baru. Itu satu hal yang simpel, saudara. Tapi di situ kita bertindak hati-hati. Cukup sederhana, saudara. Jadi bertindak hati-hati bukanlah sebuah bentuk ketakutan, namun bertindak hati-hati adalah bentuk kesadaran bahwa di sekitar saya banyak orang-orang yang saya kasih. Di rumah, tempat kerja, banyak orang-orang yang saya kasih. Jadi ketika saya bertindak hati-hati adalah suatu bentuk kesadaran bahwa saya berbuat itu untuk kebaikan orang lain juga. Itu poin yang kedua. Poin ketiga yang terakhir, bertanggung jawablah di dalam mengisi pikiran kita. Yesua ayat yang ke-8, Yesua pasal 1 ayat ke-8. Di situ Tuhan memerintahkan Yesua untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam secara terus-menerus. Kenapa demikian? Karena perintah-perintah Tuhan itulah yang harus menguasai pikiran Yesua, yang harus menjadi satu-satunya pemikiran yang membuat Yosua bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang benar sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang bukan dari Tuhan tidak mempengaruhi pikiran Yosua, karena fatal ketika dia salah, ketika dia memikirkan sesuatu yang bukan dari Tuhan dan dia bertindak, maka bukan hanya dia tapi seluruh bangsa Israel yang akan menanggung akibatnya. Pikiran kita adalah tempat terjadinya proses, saudara. Proses mengambil keputusan maupun proses untuk mau bertindak, prosesnya ada dalam pikiran kita. Ibarat sebuah komputer, kalau Anda pernah mengetik sebuah katakanlah sebuah tugas, sebuah pekerjaan, apa yang Anda ketik, Anda print, maka itu yang Anda ketik itu yang akan keluar. Anda ketik sebuah tulisan, ya, sebuah renungan, maka ketika Anda print, keluarnya adalah sebuah renungan. Tidak mungkin Anda ketik renungan, keluarnya adalah komik, gitu kan? Berarti ada sesuatu yang terjadi dengan komputer Anda. Tapi yang saya mau katakan, apa yang kita input, maka itulah yang akan kita keluarkan, apa itu yang kita hasilkan. Sesederhana itu, saudara. Di masa normal ini penting untuk kita bertanggung jawab dalam mengisi pikiran kita dengan informasi-informasi yang sedemikian banyak, saudara. Jujur, ketika Anda buka media, buka katakanlah komputer, buka HP Anda, nonton televisi, dengan berita, banyak sekali informasi yang diberikan kepada Anda. Dan sadar atau tidak, kita menerima informasi-informasi itu. Ada yang benar beritanya, ada yang hoax beritanya. Semuanya kita telan. Hati-hati, ya. Kita harus bertanggung jawab dalam mengisi pikiran kita. Seperti halnya Yosua, Tuhan ingin pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh informasi yang kita terima. Saudara, sudah cukup banyak informasi. Anda bisa membatasi diri. Tidak semua berita harus Anda baca. Informasi penting, tapi saya katakan tidak semua harus Anda baca.
ya. Karena dalam media-media baik media sosial maupun berita-berita online, mereka punya strategi namanya clickbait, umpan untuk mengklik. Kadang judulnya itu suatu yang membuat penasaran gitu. Tapi ketika Anda klik, dalamnya beritanya biasa aja, sama dengan berita yang tadi saya baca. Tapi kok judulnya beda, itu umpan untuk Anda mengklik berita itu. Ketika Anda mengklik, orang yang buat berita itu dapat keuntungan. Jadi Anda harus benar-benar minta hikmat Tuhan. Informasi mana yang saya harus baca, mana yang saya tidak perlu baca, ya. Tidak perlu semuanya Anda baca. Justru itu akan membuat Anda tawar hati, membuat Anda bimbang, ya. Dan filter yang paling manjur itu adalah firman Tuhan. Saudara jujur, misalnya Anda sebagai pengusaha, kalau Anda baca berita tentang ekonomi, maka Anda akan gentar. Ada ketakutan yang muncul dalam hati. Apakah usaha saya bisa berjalan? Apakah saya akan bertahan melewati tahun ini? Apakah saya bisa menggaji karyawan saya? Semakin Anda baca berita, Anda semakin tawar hati, ya. Tapi ingat, firman Tuhan harus menjadi filter, menguasai pikiran kita. Ketika kita membaca hal-hal, menerima informasi yang melemahkan kita harus kembali kepada firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu menguatkan kita, membuat kita kembali percaya kepada Tuhan yang memelihara kita sedemikian. Penting sekali Anda harus menjaga, bertanggung jawab dalam mengisi pikiran Anda. Salah satu tips, ya, bahkan suatu kebiasaan yang baik adalah ibadah harian, saudara. Bagaimana ibadah harian menolong kita mengembalikan pikiran kita kepada firman Tuhan, sehingga Anda memiliki pikiran-pikiran yang selalu diberikan, yang selalu diberikan pengharapan, selalu diberikan sukacita oleh kebenaran firman Tuhan. Penting sekali, saudara. Jangan mengisi pikiran kita secara tidak berimbang. Anda akan dirugikan dengan hal itu. Satu hal, saudara, sebagai penutup, saya mau katakan bahwa ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan mengangkat Yosua, ya, saya percaya ketika saya mencoba menempatkan diri sebagai Yosua. Ketika Tuhan melantik Yosua sebagai pemimpin Israel, ya, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi. Yosua, kamu mau nggak? Nggak ada, saudara. Yosua, kamu akan memimpin bangsa Israel, saudara. Yang Yosua rasakan, yang saya coba pahami, yang Yosua rasakan adalah penolakan. Dia melihat sendiri bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dan bagaimana perilaku bangsa Israel selama dipimpin oleh Musa. Saya mulai memahami bagaimana Yosua ada tawar hati. Kenapa dia bisa seperti tawar hati seperti itu? Dia melihat perilaku bangsa Israel sedemikian menjengkelkannya, sedemikian keras kepala, ya. Ada rasa takut oleh Yosua ketika Tuhan memilih dia. Namun kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang bisa merasakan perasaan Yosua, Tuhan yang bisa merasakan pikiran Yosua. Begitu Tuhan selalu mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Saya mau katakan, saudara, Tuhan pun merasakan pikiranmu saat itu. Tuhan pun merasakan perasaanmu saat itu. Dan Tuhan yang sama yang menolong Yosua akan menolong kita saat ini. Melalui masa-masa masuk dalam masa new normal ini, Tuhan yang sama yang menolong Yosua, Tuhan yang sama akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang menolong kami masuk ke dalam era new normal, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tuhan yang sama yang menolong kami. Tuhan yang sama yang memahami isi hati kami. Tuhan yang sama yang memahami pikiran-pikiran kami. Tolong kami ya Tuhan. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
biarlah apa yang kami baca ini, kami pelajari kebenaran firman ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, membangkitkan kekuatan, membangkitkan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, yang membaca, yang sama-sama mengikuti firman ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar dimampukan, agar dikuatkan kembali dalam kebenaran firman ini. Hamba berdoa Tuhan untuk lingkungan Jalan Serai Sangin dan sekitarnya Tuhan, kasih anugerah-Mu tercurah atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, tempat ini seperti di surga, di bumi seperti di surga, di Jalan Serai seperti di surga. Itulah adalah kebenaran firman-Mu. Hamba terus berdoa Tuhan, minta pertolongan-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Tolong Tuhan, supaya mereka bisa melakukan, mengambil tindakan, mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap tenaga-tenaga kesehatan yang sedang menangani, yang sedang berjuang untuk merawat setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami minta Tuhan berikan kekuatan. Tuhan tolong setiap tenaga-tenaga kesehatan, instansi-instansi yang berjuang untuk melawan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan Tuhan tercurah atas mereka, hikmat Tuhan tercurah atas mereka, pertolongan Tuhan tercurah atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Manokwari secara khusus. Terima kasih Tuhan kalau banyak pasien-pasien yang sudah sembuh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Itu bukti bahwa pertolongan Tuhan nyata, bukti bahwa Engkau masih ada dan membuktikan mujizat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah di tempat-tempat yang lain, di Bintuni, di Sorong, di seluruh daerah Papua Barat ini Tuhan, terjadi hal yang sama. Banyak orang yang disembuhkan atas COVID-19 ini, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Papua Barat akan terbebas dari pandemi ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan Hamba naikkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari, siang hari ini.
ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur sepanjang bulan Juni ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Segala sesuatu yang kami boleh lakukan itu anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat, berjalan, bertindak dengan penuh tanggung jawab hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang berkati sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga besar Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu mengucap terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam online dan juga yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa pada minggu depan pada waktu yang sama. Shalom, salam NDC.